Tes, tes. Suara saya bisa diterima dengan jelas? Bisa Pak, bisa. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore rekan-rekan mahasiswa. Kita jumpa lagi di sore hari ini di perkuliahan Keamanan Informasi dan Jaringan. Baik rekan-rekan, sebelum pertemuan kita mulai, kita awali dulu dengan berdoa. Berdoa dimulai. Cukup? Ya, silakan dinyalakan dulu kameranya. Oke. Ya, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala kita bisa bertatap muka kembali dalam keadaan sehat. Sudah cukup banyak ya yang bergabung di hari ini, ada 38. Ya, sebelum pertemuan kita mulai, saya presensi dulu seperti biasa. Saya mulai dari kelas informatika. Sekarang tanggal 4 ya. Bulan 1. Abdul Rahman Hakim. Ali Usman. Edi Rasidi. Hadir Pak. Habibi. Hadir Pak, Habibi hadir. hadir Pak. Ilham Hamdi Eka Putra. Hadir Pak. Ita Krisnawati. Hadir Pak. Kholis Taufikur Rahman. Mufid Triyono. Ponsianus Prayogo. Hadir Pak. Rafiatun Nasikah. Romi Fadli. Kami hadir Pak. Yuni Sarah. Hendri Taswin. Hisham Kurniawan. Lamdes Simanulang. Lamdes Simanulang. Belum. Rizky Subagja. Yudi Kurniawan. Oki Alfian. Hadir Pak. Oki hadir. Toto Wahyudi. Tanto hadir Pak. Muhammad Fatur Rozi. Belum. Oke. Sekarang kelas SI. Tanggal 4. Alisa Nur Hafsah. Hadir Pak. Hadir. Adrian Marcelino. Hadir Pak. Angga Aditya.
Hadir, Pak. Aprilian Dwi Cahyo. Delia Mutia Sabrina. Hadir, Pak. Dede Anton Wibowo. Fajar Nur Sidik. Hadir, Pak. Jalu Arya Nugroho. Hadir, Pak. Muhammad Ramlan Dulugani. Hadir, Pak. Muhammad Hikmal Irfansah. Muhammad Hikmal. Muhammad Azam Sidki. Hadir, Pak. Nahda Khairunisa. Hadir, Pak. Nurul Susilawati. Hadir, Pak. Putri Dea Amanda. Hadir, Pak. Widuri Husnul Pratiwi. Hadir, Pak. Ikhram Nur Rohim. Ya, hadir, Pak. Sekarang kelas TI. Tanggal 4 bulan 1. Ahmad Junaidi. Hadir, Pak. Haji Sabto Nur Falah. Alexander Dali Marta Siregar. Ada, Pak. Desi Triparwanti. Hadir, Pak. Didi Saprudin. Hadir, Pak. Fatta Fali Hilmi. Hadir, Pak. Fatih Muhammad Solahuddin. Hadir, Pak. Galih Anggoro Mukti. Hadir, Pak. Haba Khista Khaira. Hadir, Pak. Hadir. Hadir. Yosafat Pascal Mulyanta. Hadir, Pak. Gus Munadi. Hadir, Pak. Melkianus Leki. Hadir, Pak. Muhammad Farhan Setiawan. Hadir, Pak. Putri Meliana Sari. Oh, ini salah ya. Ada yang kelewat nggak tadi ya? Oh, enggak. Muhammad Yahya ya. Muhammad Yahya hadir. Muhammad Yahya. Nggak hadir. Benar ya? Oke. Raden Ahmad Fauzi. Hadir, Pak. Putri Meliana Sari hadir. Putri. Enggak. Rafifah Adila. Ria Puji Astuti. Hadir, Pak. Rafifah hadir ya. Oke. Hadir, Pak. Sofyan Fatkun Naja. Hadir, Pak. Wildani Ihyara Rahman. Hadir, Pak. Yuli Widada. Belum, kemana Mas Toto? Dari Ridwifana. Hadir, Pak. Ada yang chat. Yudi Kurniawan. T. Ya. Yudi Kur.
Yudi Kurniawan, Informatika, Pak. Oh, informatika, sorry. Oke. Bapak izin Putri Meliana hadir. Sebentar. Putri kelas TI Kelas ya? TI Pak, yang lagi dibuka. Oke. Putri. Makasih Pak. Ya. Ada lagi tadi. Muhammad Iqbal. SI ya? Muhammad Iqbal. Oke. Ada yang kelewat nggak? Oke, kita lanjut ke materi ya. Di minggu kemarin saya sudah jelaskan di bagaimana firewall itu bekerja. Kemudian saya juga contohkan bagaimana penerapan di sisi apa itu di sisi konektivitas internet. Jadi kalau kemarin itu kita belajar ya tentang bagaimana alur firewall itu berjalan. Disebutnya adalah flow ya, data flow. Jadi aliran paket data itu menuju ke perangkat, apakah dia sebagai input atau juga dia sebagai output atau dia sebagai forward. Intinya bahwa traffic itu nantinya akan dicek ya atau diinspeksi oleh si firewall itu apakah sesuai dengan rule atau aturan-aturan yang kita buat. Nah, kemudian tujuannya apa? Tujuannya sebenarnya hanya ada dua. Apakah paket tersebut akan diteruskan atau allow ya. Kemudian atau paket itu akan di drop atau di deny. Sebenarnya tujuannya hanya ada dua itu. Kalau di mikrotik itu ada banyak ya output yang bisa di apa itu bisa dibuat. Tapi sebenarnya tujuan akhirnya itu hanya ada dua tadi. Ada eh, dia di allow atau tetap atau di deny ya atau di drop ya. Oke, coba saya bukakan dulu yang kemarin ya. Sambil saya review juga untuk pertemuan di minggu lalu. Sebentar. Nah, kemarin saya contohkan ada sebuah rule ya, rule dari firewall. Standar yang saya buat untuk tim sebenarnya ini bahwa ini harus secara standar itu harus diterapkan di setiap router yang ada di customer. Ini sudah ada sedikit modifikasi sebenarnya. Ada ini VPN access, dia di apa itu di destination portnya itu port 443 di allow ya di sini ya, di accept. Sampai di terakhir itu semua input atau semua paket yang menuju ke dalam router itu akan di drop. Dia di allow atau di accept ya. Paketnya itu akan diterima, kemudian akhirnya adalah paket di drop. Selain yang deskripsikan di rule dari mulai nomor 0 sampai nomor 7 ya. Ini di accept. Ini adalah paket input ya, bukan paket forward. Jadi mungkin teman-teman jadi bertanya bahwa kalau semuanya di drop selain paket-paket ini, di sini kan tidak ada port 80, contohnya adalah port 80 HTTP atau port HTTPS ya. Kenapa kok dia bisa melakukan akses ke internet untuk di internalnya? Nah, di sini kan ada di internal ya, ada
yang ke arah ke switch ini dia ada konektivitas internet. Padahal di sini adalah di rule terakhir ini di drop ya. Nah, ini adalah paket input. Jadi paket input itu adalah paket yang menuju ke router atau masuk ke dalam router. Sementara untuk konektivitas internet itu adalah paket yang melewati router. Jadi mulai dari kalau kita berbicara tentang interface ya di sini. Di sini ada ether berapa ini? Yang menuju ke internet itu adalah ether 1. Kemudian yang ke LAN itu adalah ada ether 3, ada ether berapa? Ether 3, kemudian hanya ether 3 ya. Kemudian ada juga ether 5. Nah, tapi yang ada trafiknya ether 3 dan ether 5 ya. Ya, gitu. Jadi kalau kita membacanya adalah dari apa itu trafik yang kita akses dari internal itu masuk ke ether 3, kemudian menuju ether 1 untuk diteruskan ke internet. Jadi itu artinya adalah paket forward, bukan paket input gitu. Maksudnya adalah seperti itu. Jadi kalau kita mau memfilter yang berasal dari trafik yang berasal dari ether 3 itu kita bisa menggunakan chain-nya atau inputnya adalah forward. Nah, gitu. Nah, di sini kan ada chain ya. Chain forward, chain input, dan juga chain output gitu. Chain forward itu paket yang melewati router. Jadi kita bisa menangkapnya menggunakan chain forward. Kemudian chain input itu adalah paket yang masuk ke router. Jadi tujuannya adalah ke router itu sendiri. Gitu. Makanya kalau kita mau mengamankan router atau kita mau mengamankan perangkat tujuan ya, destination perangkat itu berarti kita menggunakan chain-nya adalah chain input. Gitu. Kemudian kemarin saya juga menjelaskan tentang layer 7 ya, layer 7 protokolnya Mikrotik itu menggunakan reggae ya, atau regular expression. Jadi regular expression itu sebenarnya kalau yang di Mikrotik ini tujuannya adalah untuk mencari ya, mencari kumpulan data yang berasal dari nama domain tertentu. Jadi di sini uh, ada domain apa, di sini ada regular expression. Regular expression itu yang ini, kemudian yang ini. Nah itu disebut sebagai reggae atau regular expression. Uh, Contoh penggunaan reggae itu fungsinya banyak ya. Kita bisa melakukan pencarian terhadap data yang berasal dari awal kalimat, bisa berasal dari tengah kalimat, atau bisa berasal dari akhir kalimat, tergantung penggunaan reggae yang kita gunakan. Makanya di minggu kemarin saya contohkan misalkan ada beberapa himpunan data ya, datanya bisa data nilai 1 sampai 10, kemudian data pilihan ganjil, data pilihan genap, dan seterusnya. Kemudian kita ingin mencari yang match dengan yang kita buat di dalam regular expression gitu. Nah itu kita bisa menggunakan itu reggae. Nah tujuannya nanti bisa dimasukkan juga ke dalam filter ya. Coba kita lihat ini difungsikan nggak? Ini bukan, bukan. Nah tujuannya nanti kalau misalnya paketnya itu sudah tertangkap, di sini kan tujuannya untuk menangkap paket yang berasal dari edu.google.com ya. Nanti kalau sudah tertangkap, nanti tergantung kita mau gunakan untuk apa. Apakah itu nanti kita drop atau kita limit dan lain sebagainya gitu. Ya kira-kira penjelasan seperti itu. Kemudian fungsi yang lain di regular expression itu kalau di global routing ya, global routing itu kan dilihat berdasarkan AS number. Jadi kalau kita mau menuju ke internet itu kita berdasarkan AS number. Contohnya gini. Kalau di global routing itu nanti fungsinya banyak sekali.
Oke, coba tak share dulu. Nah, misalnya gini ya, alur kita menuju paket data menuju ke internet itu bisa dijelaskan atau bisa diterjemahkan dalam rute paket ya. Rute paket itu kalau di sini disimplifikasi berdasarkan AS number. Misalkan di sini ada apa yang terakhir yang kita agak familiar aja ya. Verizon, terus Telkom, ITT. Enggak. Nah, ini misalnya ya. Assalamualaikum Pak. Salam. Pak, maaf saya baru join ya Pak karena tadi saya kehujanan Pak. Oh ya, Terima kasih ya Pak. oke. Oke, kita lanjut ya. Baik Misalkan di Pak. sini ada Singtel ya, atau Singapore Telecommunication. Jadi Singtel itu kita ibaratkan dia punya banyak konten ya. Contohnya yang konten-konten besar, ada Google, ada Facebook, dan lain sebagainya. Nah, kita kalau mau mengakses konten dari bawah AS 38150 itu berarti dia bisa melalui AS 136.106 kemudian baru menuju ke AS 7473. Nah, di sini kita bisa melakukan filter. Misalkan kalau mau menuju 7473 kan melalui 136.106. Kemudian baru ke sini ya. Atau dari sini ke sini, baru ke sini, baru ke sini ya. Atau melalui jalur yang lain. Nah, itu kita bisa melakukan filter. Kita nggak mau menerima traffic yang berasal dari AS 7473. Atau kita nggak mau menerima traffic yang berasal dari sini saja 7473, tapi dia tetap menerima dari 6453 dan seterusnya. Nah, itu bisa kita lakukan dengan tadi yang disebut sebagai regular expression. Itu sangat berguna sekali untuk untuk kita melakukan filtering berdasarkan kondisi-kondisi yang ada di global internet. Oke, kita lanjut ke materi dulu. Kita kemarin baru mulai ya. Okay, firewall rule. A firewall rule define the parameter against which network connection is compared takes one of following to action. Allow the connection or block the connection. Jadi tujuannya hanya ada dua sebenarnya, allow atau block. Walaupun kita bisa melakukan sebelum kita melakukan block itu, kalau di Milkroti kita bisa bisa masukkan ke dalam address list dulu sebelum kita lakukan blocking. Nah, itu bisa dilakukan. Tapi kalau kita masih melakukan add to address list ya, itu sebenarnya paketnya tetap di allow kan sebelum dia nanti akan di blocking gitu. Firewall rule help administrator to customize access control on inbound and outbound network traffic. Jadi bisa berasal dari traffic inbound atau bisa juga melalui traffic outbound. An administrator define rule set specifying what service, source, destination, protocol, dan sebagainya. To permit through the firewall and which are denied. Jadi tergantung dari kita ya. Apakah kita menggunakan aliran semuanya di-permit dulu baru terakhir di-deny, atau kita menggunakan aliran yang deny dulu baru yang terakhir di-permit. Jadi tergantung dari penggunaan kita sendiri. Tipe of firewall, dedicate standalone hardware device or it comes as part of a router. Jadi firewall itu bisa dari perangkat standalone hardware ya. Contohnya yang
perangkat-perangkat yang branded kemarin, yang di perangkat UTM ya. Kemudian bisa juga digabung menjadi satu dengan perangkat router atau perangkat access point dengan masing-masing spesifikasi dan kegunaan. Less effort is required to configure a hardware firewall. Kemudian network traffic is filter using the packet filtering technique. Jadi tergantung dari teknik yang kita gunakan ya atau kita pakai. Penggunaan filtering itu sebenarnya sangat bergantung dengan knowledge ya, sangat bergantung dengan pengetahuan kita tujuan dari penggunaan firewall tersebut. Gitu. Is used to filter out the network traffic for large business network. Digunakan juga untuk melakukan filter terhadap traffic yang keluar ya. Software firewall install on a computer like a computer software. Kalau misalnya kita berbasis dengan firewall yang ada di komputer atau di PC ya, itu seperti biasa saja, seperti pada saat kita melakukan instalasi software atau aplikasi. Nah itu biasanya juga sudah include ya di dalam sistem operasi itu juga sudah ada firewall defaultnya. Tergantung kita aktifkan atau tidak. Tapi secara penggunaan itu nanti tergantung dari rule default yang sudah ada di dalam firewall tersebut. Gitu. Contohnya paling mudah itu pada saat kita mengaktifkan firewall yang ada di Windows ya. Itu mungkin dari network luar itu kita tidak bisa melakukan ping gitu. Itu sama juga dengan rule yang saya sampaikan di minggu kemarin ya tentang standar konfigurasi firewall. Oke, izin bertanya kalau ISP itu standarnya apakah mereka melakukan logging semua traffic untuk security? Jadi misalnya ada kegiatan ilegal bisa di tracking. Log itu sebenarnya nggak ke semua perangkat ya karena kan traffic yang harus dikelola kan cukup besar. Biasanya kalau di ISP itu hanya perangkat-perangkat yang bersifat krusial ya. Contohnya router core, kemudian switch core, kemudian server. Nah itu kan perangkat-perangkat yang kredensial ya. Nah itu biasanya kita log apa yang ada di apa yang terjadi, apa yang mungkin ada serangan dan lain sebagainya itu bisa kita tracing dari situ. Tapi kalau ke semua perangkat yang ada di customer itu kan agak rumit. Tapi standar untuk firewall-nya adalah mengamankan device gitu. Seperti yang rule yang saya sampaikan kemarin itu tujuannya adalah untuk mengamankan device router ya. Device router itu diamankan dengan berbagai rule firewall itu. Gitu. Tapi kalau harus mengamati keseluruhan traffic yang ada di customer, nah itu effortnya nanti akan sangat besar ya. Gitu. Nah biasanya kalau yang terjadi di customer, misalkan terjadi aktivitas-aktivitas ilegal itu biasanya kita dapat incident alert ya. Kita dapat incident alert dari misalkan sebenarnya rata-rata memang user itu nggak menyadari ya bahwa dia itu melakukan aktivitas ilegal. Contoh paling mudah adalah melakukan download menggunakan torrent. Nah, itu sebenarnya adalah aktivitas ilegal yang berkaitan dengan copyright ya. Nah, itu biasanya ada pemberitahuan ya di email email IRT atau Incident Response Team. Itu nanti dia mendeteksi bahwa IP tertentu itu melakukan aktivitas ilegal. Kemudian baru kita tindak lanjuti seperti itu. Provide more flexibility to customize filtering need.
used to filter traffic for home user. Jadi kalau yang ini software yang berbasis yang bisa secara otomatis dipasang di PC ya, itu biasanya digunakan untuk filter home user. Atau bisa juga ini filteringnya berada di sisi access point, karena access point itu juga biasanya mempunyai fitur-fitur untuk melakukan filtering. Nanti saya coba carikan juga untuk apa biasanya yang dikirim dari dari IRT itu seperti apa. Nanti coba carikan. Biasanya ada banyak. Firewall Pak. are designed and developed with help of different firewall service. Jadi firewall itu juga bisa kita bedakan menjadi berbagai macam tingkatan ya, tergantung dari penggunaannya. Kita bisa paling mudah untuk kita mengetahui dia berada di level yang mana itu kita bisa menggunakan layer OSI ya. OSI layer mulai dari layer 2 sampai layer 7. Kalau layer 1 kan dia nggak masuk ke dalam firewall karena hanya untuk koneksi fisik ya. Mulai dari teknologi used for creating a firewall service, paket filtering, circuit level gateway, application proxy, virtual private network. Stateful multi-layer inspection, application layer level gateway, kemudian ada network address translation. Jadi mempunyai fungsi dan tujuan masing-masing dari penggunaannya. Nah, kalau kita mengacu di dalam layer OSI ya, mulai dari layer fisik sampai layer aplikasi. Jadi kita lihatnya dari sini ya, layer fisik sampai ke layer aplikasi. Nah, kalau di layer fisik itu non applicable ya, karena memang layer fisik itu hanya untuk meneruskan paket data atau hanya meneruskan sinyal listrik ya. Biasanya kalau di physical itu lebih ke sisi teknologi interface yang dipakai, apakah itu menggunakan Ethernet atau menggunakan menggunakan fiber optik atau menggunakan GPON kalau FTTH. Nah, itu berada di layer physical. Kemudian data link itu ada VPN dan juga paket filtering. Jadi paket filtering contohnya kalau di layer data link itu yang untuk penggunaan filtering ARP ya. Nah, itu contohnya untuk penggunaan di data link. Kemudian di layer network itu ada paket filtering, ada NAT, dan juga ada VPN, kemudian stateful multi-layer inspection. Nah, kalau di layer network itu yang berkaitan dengan filtering IP ya, source destination, kemudian NAT atau network address translation. Nah, itu berada di layer network. Kemudian di layer transport itu ada paket filtering juga, tapi dia lebih ke sisi protokol ya. Kemudian di layer session itu ada circuit level gateway, presentation, ada VPN, kemudian application ada VPN. Jadi VPN itu masuk mulai dari layer data link sampai ke layer aplikasi. Packet filtering firewall work at the network layer of OSI, usually part of the router. Jadi paket filtering itu biasanya digabung juga menjadi satu dengan router. Contohnya yang saya bukakan tadi yang di Mikrotik itu kan sebenarnya perangkat router ya, yang di dalamnya memang ada fitur-fitur yang berkaitan dengan paket filter. Kemudian paket is compared to set of criteria before it is forwarded. Jadi paket yang masuk ke dalam router kalau dia menerapkan firewall ya, maka dia akan di-compare atau dibandingkan dengan kriteria yang sudah kita buat atau akan dibandingkan dengan rule yang ada. Kalau dia sesuai, dia akan dilewatkan. Kalau dia tidak sesuai, dia akan di-drop atau di-deny. Nah, kriteria drop the packet, forward or send message to originator. Rule include source and destination IP address, port and protocol. Jadi
di dalam paket filtering itu biasanya meliputi source IP, destination IP. Ini filteringnya ya berdasarkan source IP, destination, kemudian port, nomor port ya, dan juga protokol yang digunakan gitu. Advantage, low cost, and low impact on network performance. Jadi keuntungan dari penggunaan paket filter itu low cost ya. Karena digabung menjadi satu dengan router, tapi juga tergantung dari router yang digunakan ya. Bisa low cost kalau kita mengacu pada router-router yang untuk home device ya atau small office, home office itu biasanya perangkatnya relatif lebih murah. Tapi kalau kita mengacunya kepada router core yang itu tentu saja pasti high cost ya karena di router core sendiri harganya cukup mahal. Low impact on network performance ya itu tergantung dari ini juga ya. Tergantung dari resource router yang ada gitu. Bisa juga itu low impact atau masih oke ya. Tapi kalau untuk traffic yang besar tentunya penggunaan firewall juga akan pasti membebani resource ya, membebani resource perangkat gitu. Most router support paket filtering, jadi pasti hampir semua router ya yang biasanya saya kenal itu hampir semua pasti support untuk paket filter. Kemudian sistem operasi ya itu juga semuanya pasti support untuk paket filter. Bisa nggak sih Pak kalau implementasi filtering ini di sisi LB? LB apa maksudnya? Bisa di chat lagi, load balance. Load balancer. Ya sebenarnya bisa-bisa aja karena perangkat load balancer itu kan juga dia pasti support untuk paket filtering. Tapi kembali lagi tadi apakah performanya itu nanti mengganggu dengan kondisi apakah performanya terganggu atau tidak gitu. Kembali lagi ke masalah performa ya. Karena biasanya kenapa kok harus ada firewall tersendiri? Contohnya kalau misalkan di kampus ya, di kampus-kampus besar itu karena trafiknya juga besar, biasanya firewall itu memang menggunakan perangkat tersendiri ya. Karena takutnya itu tadi nanti mengganggu performa dari network itu. Karena kalau digabung menjadi satu dengan router, sementara sementara trafiknya besar dan semua trafik itu diinspeksi, maka itu akan resource dari si router itu nanti akan naik. Nah, tadi kenapa kok saya mempunyai standar penggunaan firewall? Oke, tak liatin lagi ya yang rule firewall yang kemarin. Kalau kita cermati ya, sebentar saya carikan dulu. Oke, kalau kita cermati ya di dalam rule standar firewall yang saya buat untuk router di customer itu semuanya chainnya adalah chain input. Nah, kenapa? Karena salah satu pertimbangannya adalah dia relatif tidak membebani dari resource yang ada di router. Berbeda dengan kita menggunakan chain forward karena dia akan melakukan pengecekan terhadap semua trafik yang melewati router gitu. Nantinya pasti akan membuat resource yang ada di router itu kalau trafiknya yang lewat besar, dia otomatis akan meningkat. Tapi kalau chain input itu hanya mengecek
atau menginspeksi paket yang menuju ke router karena tujuan utamanya adalah untuk mengamankan perangkat router customer gitu. Ya kalau chain-nya forward, nah nanti itu beda cerita lagi. Dia pasti akan membuat trafiknya, resource-nya lebih meningkat lagi gitu. Nah itu salah satu alasan. Oke kita lanjut lagi. Oke, paket filtering itu berada di internet ya. Kalau kita mengacu di TCP/IP apa itu TCP/IP design itu di IP atau Internet Protocol. Nah itu ada incoming ya, incoming paket atau paket yang ini berarti dia bisa saja input atau juga bisa juga forward ya. Dia incoming traffic, kemudian dia akan based on specific rule. Include source or destination IP address, paket type, and port number. Jadi berdasarkan dari sumber, kemudian tujuan, tentunya IP ya. Kemudian bisa juga sumber tujuan paket, atau juga bisa sumber tujuan port gitu. Unknown traffic is only allowed up to level 2 of the network stack. Ini kalau berdasarkan TCP/IP model ya. Kemudian circuit level gateway work at the session layer in OSI model or TCP/IP layer in TCP/IP. Jadi kalau tadi paket filtering itu di layer IP ya, maka di circuit level gateway itu adalah di layer TCP. Oke, lebih di layer di atasnya ya, di layer TCP. Monitor TCP handshake between packet session is legitimate or not. Relatively inexpensive. Advantage of hiding information about the private network they protect. Do not filter individual packet. Nah, dia berada di layer session ya, atau layer TCP. Kalau kita mengacu kepada TCP/IP model. Traffic is filtered based on specific session rule, such as when a session is initiated by a recognized computer. No traffic is only allowed up to level 3 of the network stack. Ya, itu untuk membedakan antara paket filter dan juga circuit level gateway. Kemudian application level firewall, also called proxy, filter packet at the application layer of the OSI model. Incoming or outgoing packet cannot access service for which there is no proxy. In plain term, an application level gateway that is configured to be a web proxy will not allow any FTP, telnet, or other traffic through. Jadi tergantung dari penggunaan kita ya. Kalau kita menggunakan proxy itu kita juga bisa membatasi penggunaan misalkan FTP, telnet, or other traffic yang lainnya. Nah, aplikasi level gateway ya. Traffic is filtered based on specific application rule. Application contohnya ada di browser and or application, FTP, or a combination of all of this. Ya, kita break dulu ya. Sudah jam 6. Bagi yang muslim silahkan ibadah sholat maghrib. Nanti kita kembali di jam 8.
6:20.
Tes tes. Sudah pada bergabung lagi? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Di nyalakan lagi kameranya. Ya, kita lanjut lagi ya. Sudah. Oke, kita lanjut ke Network Address Translation atau NAT. NAT is Spirit's IP address into two set and enabling the LAN to use this address for internal and external traffic respectively. Also work with router. Jadi NAT itu juga biasanya menjadi satu dengan perangkat router. Ability change the address of the packet and make it appear to have arrived from a valid address. Limit the number of public IP and organization use. Jadi tujuan utamanya sebenarnya itu adalah untuk mereduksi dari penggunaan IP publik ya. Jadi yang kita nikmati sekarang seperti yang saya sampaikan beberapa kali sudah saya sampaikan ya, kita bisa menikmati internet melalui smartphone, kemudian melalui lokal area atau melalui LAN itu adalah dengan adanya NAT. Tanpa adanya NAT kita nggak bisa, semuanya harus penggunaan IP publik. Nah, berbeda dengan nanti pada saat kita menggunakan IP versi 6 ya, yang 128 bit itu semuanya sudah IP publik, jadi tidak ada lagi penggunaan NAT gitu. Kemudian selain dari untuk mereduksi penggunaan IP publik, NAT itu juga bisa digunakan untuk DMZ ya atau demilitarized zone. Jadi server yang kita punya itu berada di lokal area ya, menggunakan IP lokal. Walaupun dia nantinya juga tetap bisa diakses melalui internet atau melalui public area. Rule-nya gimana kalau misalkan server kita jadikan di DMZ. Jadi nantinya dari publik itu tetap melakukan akses ke IP router ya atau IP publik yang ada di internal itu. Nanti kemudian diarahkan ke IP lokal menggunakan NAT itu. Jadi namanya penggunaan dari DST NAT atau Destination NAT gitu. Nah ini tujuannya agar IP server kita yang tadinya berada di lokal itu tetap bisa diakses melalui public area gitu. Nah selain fungsinya untuk mereduksi IP publik, tujuan lainnya adalah berkaitan dengan security atau keamanan data. Jadi tidak langsung server kita itu tidak langsung berhadapan dengan internet, makanya disebut demilitarized zone ya. Karena internet itu bisa disebut juga sebagai zona militer ya, zona perang. Gitu. Kalau perangkat kita langsung menggunakan IP publik, jadi tentunya akan lebih beresiko ya terkait kebocoran data dan lain-lain. Kemudian gampangnya gini, kalau server kita menggunakan IP lokal, sementara yang dikenali dari publik itu adalah IP router, pada saat dilakukan scanning ya atau apa itu melakukan scanning terhadap perangkat server yang di-scan itu sebenarnya dari publik adalah perangkat router bukan server kita. Karena rata-rata kalau kita lihat dari sisi bergen ya, antara server dan router otomatis dia lebih akan mengamankan perangkat servernya karena itu merupakan resource ya.
resource yang penting gitu. Kemudian selanjutnya ada virtual private network atau VPN. A VPN is a private network constructed using public network such as internet. It is used for the secure transmission of sensitive information over an untrusted network using encapsulation and encryption. Jadi VPN itu adalah membuat sebuah secure transmission ya, atau kita membuat sebuah saluran ya. Misalkan saya mempunyai jalur dari Jogja ke Jakarta ya. Dia melewati perangkat ke Semarang dulu, baru ke Cirebon, kemudian ke Jakarta. Maka kalau kita ingin membuat koneksi point to point ya, direct dari Jogja langsung ke Jakarta, tidak melewati Semarang, kemudian tidak melewati Cirebon, maka kita bisa membuat sebuah jalur secure transmission menggunakan VPN atau virtual private network. Seolah-olah bahwa jalur dari Jogja ke Jakarta itu adalah jalur lokal ya, menggunakan IP point to point gitu. Kemudian it establish a virtual point to point connection through the use of dedicated connection. The computing device running the VPN software can only access the VPN. Gitu. Jadi seolah-olah itu adalah alamat lokal ya. Jadi tidak melewati perangkat-perangkat yang lain. VPN itu tujuannya selain berkaitan dengan keamanan ya, karena data yang berada di dalam jalur yang dibuat oleh VPN itu tentunya datanya di-encrypt ya, dienkripsi. Selain itu, sebenarnya secara transmisi atau secara physical ya, physical transmission itu kualitasnya itu sebenarnya sama dengan dia tetap melewati misalnya dari Jogja ke Semarang ke Cirebon baru ke Jakarta. Dibandingkan dengan dari Jogja langsung ke Jakarta. Itu secara kualitas jalurnya seperti apa? Sama saja karena dia tetap secara fisik dia tetap melewati dari Jogja ke Semarang, ke Cirebon, ke Jakarta gitu. Secara fisik jalur datanya itu tetap walaupun secara logik point to point antara IP to IP itu adalah satu network gitu. Kalau jalur yang dilewati itu jelek, maka koneksi di VPN juga sama saja, dia tetap akan jelek juga gitu. Kualitasnya akan sama. Jadi VPN itu sebenarnya tidak meningkatkan kualitas jalur fisik itu. Itu yang mungkin kadang yang agak membingungkan ya. Kenapa kok sudah pakai VPN kok jalurnya tetap jelek ya? Berarti jalur fisiknya ya memang jelek gitu. Jadi saya ulangi lagi bahwa VPN itu tidak meningkatkan kualitas link. Ya gitu. Kalau kualitasnya linknya bagus, VPN-nya juga akan bagus gitu. Kalau kualitas link atau jalur yang dilewati itu jelek, maka kualitas VPN-nya juga akan jelek. Gitu. Build firewall rule set. Nah, jadi bagaimana kita membangun sebuah firewall, design and configure firewall rule set based on organization security need. Jadi bisa kita mengacu kepada kebutuhan dari organisasi tersebut. Kita sudah melakukan inventarisasi ya terkait dengan resource yang ada di internal. Kebutuhan-kebutuhannya seperti apa, yang misalkan contohnya kalau misalnya kita mempunyai server itu potnya yang dipakai itu hanya pot apa, nah itu kita lakukan inventarisasi sesuai dengan kebutuhan dari suatu organisasi. Firewall rule set consists of the rule which establish the functionality of the firewall. Based on firewall platform architecture, packet source address, packet destination address, traffic type, action, allow, deny, drop gitu. Jadi tergantung dari kebutuhan sebuah organisasi. Intinya kita melakukan inventarisasi dulu, paket source-nya
paket destination-nya, maksudnya IP source, IP destination, tipe tipe trafiknya apa, protokolnya apa, portnya berapa, actionnya kita mau apain gitu. Blacklist and whitelist. Blacklist all packet are allow except those set to deny. Kemudian whitelist all packet are deny except those set to allow. Jadi itu tadi ya yang kita memilih menggunakan firewall blacklist atau firewall whitelist. Jadi tergantung dari kebutuhan. Kalau blacklist berarti all packet are allow except those to set deny. Jadi semua paket itu di allow ya, yang semua paketnya itu di allow, kemudian kita accept, kita kecualikan paket yang akan kita deny gitu. Kemudian atau yang whitelist, all packet are deny except those set to allow. Jadi semua paket itu kita deny dulu, baru kita accept sesuai kebutuhan gitu. Sama dengan yang yang firewall yang saya buat tadi ya, bahwa kalau yang saya itu berdasarkan whitelist berarti. Karena all paket itu di-deny, kemudian di accept kecuali dari paket-paket yang memang kita butuhkan, kita allow. Misalkan di dalam input router itu kita membutuhkan paket untuk monitoring, berarti kita membutuhkan paket protokol SNMP, berarti SNMP kita allow. Kemudian membutuhkan juga paket untuk kita remote, SSH, berarti SSH kita allow. Kemudian membutuhkan paket apa lagi? Untuk kalau MikroTik ada untuk Winbox, berarti Winbox kita allow. Nah, tergantung kita potnya itu akan tetap menggunakan pot default atau bisa juga kita menggunakan paket yang kita buat paket sendiri, pot sendiri ya, tidak menggunakan pot default. Tergantung dari kebutuhan kita. Karena kalau blacklist, berdasarkan blacklist otomatis nanti akan banyak ya yang di deny nantinya, karena dia berdasarkan semua paket di allow dulu, nanti baru ada paket-paket yang apa itu maksudnya ada paket atau pot yang di deny. Jadi nanti akan banyak sekali rule gitu. Kalau semuanya di deny dulu baru di open yang kita butuhkan, otomatis kan nggak terlalu banyak, tergantung dari hasil dari inventarisasi kita tadi. Following table illustrate a sample packet filter firewall rule. Help you to configure the packet filter rule in software as well as hardware firewall. Jadi ini misalnya contohnya ya. Contohnya di rule pertama itu source address any berarti nggak di source address any, source port any berarti semua ya, semua source itu diterima, semua source port juga diterima, destination address baru spesifik ya, berarti seluruh paket yang tujuannya ke 10110, destination port lebih dari 1023, dia akan di allow. Itu maksudnya seperti itu. Kemudian source address dari 101, source portnya any atau semua port ya, destination any, destination port any, maka actionnya di deny atau ditolak. Jadi kalau sumber addressnya berasal dari source address ini, maka dia akan di deny. Kemudian yang ketiga bisa dilanjutkan ya, misalkan source port any, destination address-nya sekian, berarti ini lebih spesifik ya. Kalau ini tadi kan dia alamat network ya, 10. Kemudian kalau ini lebih spesifik ke satu host. Destination portnya seluruh port, maka dia di deny gitu. Berarti source dan destination-nya itu di deny untuk alamat spesifik satu-satu. Ada juga yang ini semuanya di allow kalau source-nya sekian. Kemudian ada juga yang berdasarkan destination address dan juga destination port.
Ini portnya HTTP, SMTP itu di allow. Baru terakhir semuanya di deny gitu. Kalau ini kan any berarti semua ya, semua yang menuju ke perangkat itu akan di deny gitu. Yang di allow ya ini tadi. Nah, bentar. Error. Pak, maaf Pak, saya belum di absen. Ya nanti ya di akhir sesi. Baik Pak. Oke, example paket filter firewall rule set. Sama ya tadi ya dengan yang sebelumnya. If you want to allow all IP traffic between trusted external host and your internal host, the firewall rule set will show in table. Jadi kalau kita ingin allow semua traffic di antara trusted external host dan juga your internal host, itu kita bisa mengikuti rule yang ada di ini ya. Kita bisa direction-nya adalah inbound, kemudian source address-nya trusted external host. Nah, ini berarti kalau di Mikrotik itu kita sudah mendaftarkan address list ya, yang memang sudah kita trusted atau kita percaya itu berasal dari network internal misalkan. Destination address-nya adalah internal network. Set any permit, jadi permit itu di allow. Kemudian outbound, source address-nya berasal dari internal, destination-nya trusted external net host, setnya any, action-nya permit. Jadi dia di permit juga ya, yang berasal dari baik dari inbound atau dari outbound. Kemudian selain itu dia akan di deny gitu. Berarti ini yang menggunakan konsep whitelist. Pokoknya kalau whitelist itu intinya kita lakukan dulu inventarisasi ya di internal network kita, pot berapa, kemudian servisnya apa yang mau kita allow. Kita sudah tentukan dulu, selain itu nanti akan di drop atau di deny. Kemudian implement firewall policy, build firewall handle application traffic like web, email, or telnet. Nah, the policy should explain how the firewall is to be updated and managed. Jadi firewall itu tidak bisa kita hanya sekali implementasi terus nggak melakukan apa-apa lagi ya, tapi dia tetap harus selalu berkembang ya sesuai dengan kebutuhan gitu. Kita juga harus selalu up to date terhadap perkembangan teknologi. Karena serangan-serangan itu kan pasti selalu berkembang. The step involved in creating a firewall policy are follow. Identity in the network application that are most important. Kita melakukan identifikasi ya terhadap network aplikasi mana yang paling penting untuk diinventaris. Identity in the vulnerability that are related to the network application. Jadi kita juga melakukan identifikasi terhadap kelemahan-kelemahan yang ada di dalam sistem kita. Prepare cost benefit analysis to secure the network application. Kita juga mempersiapkan analisa terhadap keuntungan atau kelebihan dari penggunaan network security firewall. Create the network application traffic metric to identity protection method. Create firewall rule set that depend on the application traffic metric. Create periodic review to accuracy and timeliness. Review and update firewall policy every 6 months. Jadi bisa juga kita lakukan review ya terhadap
firewall yang sudah kita buat minimal ya 6 bulan sekali itu kita lakukan review. If a firewall application is upgrade, then the firewall rule set must be formally changed as well. Firewall install, system, and other resource must be audited on regularly. Jadi intinya kalau kita sudah melakukan implementasi terhadap firewall itu kita selalu melakukan secara reguler itu melakukan review ya atau update, audit, bagaimana penerapan yang kita lakukan gitu. Jadi kita tidak sekali menerapkan sudah selesai itu, Mbak. Oke, ini karena waktunya udah hampir habis. Yang belum presensi tadi ada, saya lihat di chat dulu. Saya, Pak. Bentar. Mas Yuli Widada TE. Kemudian Muhammad Fatur Rozi TI ya? IF, Pak. Oh iya. Oke. Muhammad Fatur Rozi. Ada lagi? Terima kasih ya, Pak. Ya. Aprilian Dwi Cahyo SE. Kemudian Lamdes Simanulang IF. Oke, sudah semua ya? Baik, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Ya. Baik, saya kira cukup untuk pertemuan kita di malam hari ini. Kita jumpa lagi di minggu depan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak.